بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita telah mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tersebut bertambahlah keimanan kita, bertambahlah pula ketakutan kita akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kita yakin bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan yang sebenar-benarnya jalan. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan pembacaan tilawatil Quran,
izinkan saya selaku MC membacakan sedikit saja tentang profil dari Young Islamic Leader. Apa sih Young Islamic Leader itu? Boleh ditampilkan slide-nya sedikit. Ya, profil Young Islamic Leader sejarahnya adalah sebuah organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang kepemudaan, kepemimpinan dan community development. Berdiri tahun 2009, awalnya berslogan the face of the future leader. Itu juga bagian dari semboyan kita. Ketika kita bilang Young Islamic Leader, maka kalian menjawab the face of the future leader. Muka-muka pemimpin masa depan adalah kalian. Visi adalah menjadi organisasi terbaik dalam mencetak kader pemimpin muda Islam di Indonesia yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Misinya adalah melatih dan mengembangkan kepemimpinan dan potensi daya saing kader pemuda Islam dengan metode tadabbur Al-Quran dan pendekatan kekinian. Menciptakan wadah bagi pemuda Islam untuk memimpin, berdakwah, dan berkontribusi kepada agama, masyarakat, dan negara. Outputnya adalah pemimpin masa depan Indonesia dengan kriteria 1. Memiliki pemahaman Islam yang komprehensif. 2. Memiliki integritas yang tinggi. 3. Memiliki nilai FAS, khotona, amanah, siddiq, dan tabligh. 4. Memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Strukturnya, ya kami ada Dewan Penasihat langsung oleh pimpinan Ustadz Bahtiar Nasir. Ketuanya ada Mas Herli, wakil ada Mas Andri, dan seterusnya. What's next after ILA? Dari kami, kaderisasi yang kami adakan tahun sekali, yaitu Islamic Leadership Academy. Terakhir itu ada Islamic Leadership Academy 3, itu menghasilkan kader-kader yang luar biasa ya. Di sini ada Kak Sherly Annapita dan banyak lagi yang lain. Ya itulah bagian gambaran dari organisasi Young Islamic Leader. Saya yakin nih, saya berharap nih masih belum puas ya, karena kami ada di sosmed-sosmed Young Islamic Leader, berada di Instagram, Twitter, Fanspage, bahkan ada di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran apa itu Young Islamic Leader, bisa dibuka sosmed-sosmednya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang simpul-simpul kebangkitan Islam, tadabbur leadership series 10. Nah, sebelumnya ini mau tanya nih ke teman-teman nih yang datang ke sini tentang simpul-simpul kebangkitan Islam. Apa sih yang ada di bayangan kalian datang ke sini tuh, kalian mau dapat ilmu apa? Boleh dari Ikhwannya 1 dan Ahwatnya 1 ya. Fadhil, siapa ada yang mau kasih pendapat atau anda tunjuk ya? Oke, bismillah. Assalamualaikum. Siapa? Ya, mas saya Zulkarnain atau Izul. Ya, ketika saya tahu informasi tentang kegiatan kajian pada siang kali ini, Sekali ternyata yang paling depan boleh ya. Itu keutamaan paling depan adalah dia akan berani mengutarakan pendapatnya. Assalamualaikum Muhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva. Saya sebenarnya ini pertama kali datang ke sini. Untuk tema simpul-simpul kebangkitan Islam, saya berapa bulan yang lalu itu mencoba untuk mempelajari Islam, terutama tentang Al-Quran, hadis gitu kan. Jadi saya berharap dengan ini saya bisa memahami tentang Islam yang berdasarkan hadis dan Al-Quran. Semoga kehidupan saya bisa lebih baik aja.
Masya Allah. Ternyata saudari kita di sini masih proses pembelajaran ya, mencari apa sih kebangkitan Islam atau mencari lebih dalam lagi bagaimana Islam itu bangkit atau bagaimana ilmu-ilmu mendasar tentang Islam. Ya, di depan kita sudah hadir pembicara kita, Dr. Haji Widodo Supraha. Terakhir pendidikan beliau S3 Pemikiran dan Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Aktivitasnya apa aja sih? Beliau beraktivitas sebagai dosen tetap pasca sarjana dan ketua jurnal dan publikasi ilmiah Ibnu Khaldun University Bogor. Peneliti INSIS, anggota Komisi Ukhuwah MUI Pusat, pembina Majelis Iman Islam atau MANIS, pendiri Yayasan Adab Insan Mulia, dosen Sekolah Pemikiran Islam Indonesia Tanpa Jil SPI ITJ, yang sudah berkecimpung pasti sudah tahu lah beliau. Lalu sebagai ketua kajian dan analisa Badan Pembangunan Umat, beliau beralamat di Beji Permai, Tanah Baru, Depok. Moto hidupnya adalah hidup mulia atau mati syahid. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita, terlebih tentang materi yang akan dipaparkan oleh beliau tentang simpul-simpul kebangkitan Islam. Langsung saja kita mulai kajiannya. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan suaminya dan istrinya dijadikan penghafal Al-Quran. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan antum semuanya juga sedang berbahagia. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu difasilitasi oleh organisasi leadership milik AKL ini, dalam membahas tentang simpul-simpul kebangkitan. Kata kebangkitan ini menggunakan terma as-sahwah. Kebangkitan Islam ya menunjukkan bahwa ada cara pandang dan kesadaran bahwa Islam itu dulu pernah bangkit dan mungkin sekarang sedang tertidur. Wallahu a'lam. Kita nanti yang bisa menganalisisnya. Tetapi kita berharap mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita termasuk hamba-Nya yang dapat menikmati bangkitnya kembali peradaban Islam itu. Atau minimal kita menaruh satu batu tahapan di antara tahapan-tahapan yang banyak sehingga kembalinya kebangkitan Islam itu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita coba lihat satu fase sejarah ya tentang peradaban dunia. Dan ini dikenal oleh peradaban barat, dan ini cara pandang barat. Barat melihat bahwa peradaban yang sangat berperan dari mereka adalah peradaban Yunani, kemudian peradaban Romawi, kemudian ada satu fase peradaban yang tidak diketahui, seakan-akan mereka tidak tahu sama sekali. Dan
di abad ke-16 mereka sebutkan di sanalah mulai muncul cikal bakal kebangkitan barat, Renaissance. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri di abad ke-18 atau abad ke-19, dan mereka mengalami apa yang disebut dengan peradaban modern hari ini. Setujukah antum semuanya dengan cara pandang ini? Ada pertanyaankah yang muncul dari cara pandang ini? Ada pertanyaan apa? Apa yang langsung muncul dari benak antum ketika melihat peta ini? Kita bertanya, apa, Bu? Yang hilang itu, pertanyaannya apa itu the dark age? Baik, dark age ini artinya adalah masa kegelapan, Bu. Ya, masa kegelapan. Masa kegelapan itu maksudnya apa? Barat itu hidup dalam kondisi nggak punya ilmu, nggak tahu bagaimana menyapu rambut, nggak tahu bagaimana cara pengobatan, mengharamkan pendidikan untuk semua orang, ya, tidak tahu bagaimana cara kebersihan dan seterusnya. Itu satu contoh di mana mereka belum kenal ilmu. Pertanyaan bagi kita sebagai seorang muslim adalah, di mana peradaban kita? Apakah kita tidak punya peradaban? Kan ini penting sebenarnya. Apakah sebenarnya kita ini tidak berkontribusi apapun terhadap peradaban? Dan ini bukan satu cara pandang yang biasa-biasa saja, tapi berangkat dari cara pandang inilah kemudian generasi-generasi muslim di seluruh dunia terbangun dengan mindset yang sama seperti ini. Terlebih ketika mereka belajar sejarah Islam, mereka belajar hanya pertempuran, ya kan? Jadi ada seorang anak-anak di sebuah sekolah Islam ormas tertentu, ketika kita temuin di bis, mereka lagi cerita, wah, Islam tuh ternyata perang melulu ya, kata dia gitu. Salah siapa? Salah konten daripada buku sejarahnya. Dan kita lihat umat Islam tidak pernah merasa bangga dengan Islam. Mengapa? Ketika mereka belajar matematika, ketika mereka belajar fisika, biologi, ya, kimia, mereka tidak menemukan adanya tokoh-tokoh Islam yang mengembangkan dan berkontribusi dalam pengembangan sains. Sehingga mereka berpikir yang namanya Islam itu hanya berkutat masalah haid dan nifas, ya. Hanya berkutat masalah wudu dan salat, hanya berkutat masalah puasa dan zakat, itu saja. Ini persoalan besar. Sehingga Islam tidak dijadikan cara pandang yang utuh. Padahal nanti kita akan lihat luar biasa pengakuan sebagian orang yang jujur terhadap Islam. Sehingga mereka mengatakan, iya, yang tanda tanya itu merupakan the dark age for West. Dia merupakan abad kegelapan bagi Barat, tetapi dia adalah abad enlightenment bagi Timur. Itu bukan kata orang Islam. Kalau saya bilang kata orang Islam, tidak terlalu kuat. Tapi saya ambil rujukannya nanti dari bapak sejarah sains dunia, agar kemudian kita tidak terima apa adanya. Ya, John Hobson dalam satu buku yang saya baca, dia berterus terang kok. Dia bilang, semenjak kecil saya itu diajarin di negeri kami bahwa Timur itu minus semuanya. Ya, suka klinik, seterusnya, tidak pernah mau maju dan seterusnya. Itu yang diajarkan kepada kami sejak kecil. Sementara Barat itu segala sesuatunya. Nah, dari sini saja kalau ada orang yang mau berpikir, kan kita bertanya, kenapa ada kebangkitan tiba-tiba setelah sebelumnya ada sebuah peradaban dan jaraknya sangat jauh, gitu kan? Siapa yang telah berkontribusi dalam rentang sejarah itu? Bagaimana kemudian, atau mereka mengembangkan itu dari nol, atau kemudian mentransmisikan dari Yunani?
Kalau dia mentransmisikan dari Yunani, dia mentransmisikannya melalui manuskrip langsung dari Yunani ataukah melalui media lain? Nah, ini kan muncul pertanyaan seperti itu. Ya. Padahal kenapa disebut the Dark Age? Sejarah membuktikan kenapa Barat itu tidak senang dengan adanya agama masuk ke dalam wilayah politik, karena mereka punya trauma sejarah. Ketika agama masuk kepada wilayah politik, agama masuk kepada produk-produk yang paling partikular dan tidak sekedar membatasi. Maka kemudian gereja turut campur masuk untuk menghukumi produk-produk sains yang partikular dan tidak berhenti pada yang sifatnya umum saja atau cara berpikir saja. Sehingga kemudian kita lihat banyak terjadi trauma sejarah. Contohnya apa? Inkuisisi. Ya, banyak orang yang kemudian diminta bertaubat ketika produk pemikiran sainsnya, bukan pemikiran agama nih, pemikiran sainsnya berbeda dengan keputusan gereja. Terkadang mereka disebut dengan heresi, bid'ah. Bid'ah itu mereka gunakan. Nah, itu nanti kita bingung. Kok ada istilah bid'ah? Dan mereka juga menggunakan istilah kafir. Ya, nanti kita akan pelajari ya sampai ke arah sana. Nah, ini satu framework dulu yang telah membentuk cara berpikir baik orang Barat maupun orang-orang Islam yang belajar sejak kecil dengan framework seperti ini. Ya, sehingga ketika kita belajar matematika, kita lihat tokoh-tokohnya selalu berawal dari abad ke-16. Ketika belajar biologi, selalu berawal dari abad ke-17. Ketika belajar kimia, kimia saja nggak disebutkan itu bahasa apa. Kimia ini bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab kan, kimia. Ya. Kemudian matematika, fisika, biologi dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Saya lanjutkan lompat sejenak tentang bahwa ternyata dalam sejarah peradaban dunia itu terdapat banyak figur kepemimpinan dunia. Ya, saya perkenalkan ada 5 nama besar yang mungkin kita sering lupa. Saya tidak sebutkan Umar bin Abdul Aziz karena antum sudah kenal. Saya tidak sebutkan Khulafaur Rasyidin karena antum sudah kenal, gitu ya. Tetapi dalam peradaban The Dark Age yang dimaksud, minimal saya memasukkan ada 5 yang layak untuk kita ketahui, ya, dan bisa dianggap sebagai figur kepemimpinan dunia. Yang pertama, dialah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah dari dinasti Abbasiyah. Yang menarik adalah Abu Ja'far Al-Mansur ini termasuk sosok yang mampu menyatukan perbedaan fanatisme kebangsaan antara Persia, Cina, meskipun mereka Persia, Asia, meskipun mereka sudah berislam, sehingga mereka tidak lagi merasakan kesukuan atau kenegaraannya, tapi mereka merasakan bahwa kami adalah Islam. Ya. Dan kemudian Abu Ja'far Al-Mansur berhasil menggantikan dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah masuk kepada dinasti Abbasiyah, terus berlanjut sampai nanti dinasti Abbasiyah ini mulai redup dan dihancurkan oleh tentara Mongol tahun 1258 Masehi. Kata 1258 Masehi ini penting. Sinilah pusat peradaban Islam dihancurkan. Dan sejak inilah kemudian mulai terjadi redupnya, tapi belum berhenti sama sekali. Ya, tahun 1258 mulai muncul ada dinasti Saljuk, ya, dari Turki, ya, mulai muncul dan runtuh nanti di tangan bangsa Mongol. Kemudian ada Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Ad-Dakhil. Ad-Dakhil, kenapa dia digelari dengan Ad-Dakhil?
Karena dulu baik, saya ada slide berikutnya. Ya ini satu miniatur Abu Ja'far Al-Mansur yang ada di Baghdad. Tetapi kemudian dihancurkan, ya, oleh penguasa saat ini. Kemudian ini adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham Ad-Dakhil. Ini satu patung yang ada di Turkmenistan. Yang menarik dari sosok ini adalah umur 19 tahun dia telah berhasil menyusun siasat perang. Jadi ketika Abu Ja'far Al-Mansur itu berhasil merebut kepemimpinan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, salah satu keturunan dinasti Umayyah itu lari. Yang selamat ini adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham Ad-Dakhil. Lari terus sampai ke Andalusia. Dan di Andalusia mulai dari tidak punya kekuatan, berhasil merobi kekuatan-kekuatan besar yang ada di sana, sampai kemudian beliau berkuasa secara penuh umur 29 tahun, dan sampai kemudian berkuasa sampai umur 34 tahun. Kenapa disebut Ad-Dakhil? Karena beliau berhasil menguasai kembali Andalusia untuk kedua kalinya. Dia kembali memasuki Andalusia untuk kedua kalinya. Nah, tadi kita lihat ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah. Setelah itu ada dinasti dari keturunan Turki, dari Bani Saljuk. Ya. Nah, kita perlu lihat satu tokoh yang besar daripada Bani Saljuk ini, yaitu Alip Arslan As-Saljuki. Ya. Ini satu gambaran-gambaran yang bisa kita temukan dalam beberapa manuskrip yang ada di Perancis yang diterbitkan di abad ke-15. Yang menarik daripada Alip Arslan As-Saljuki ini adalah dia pernah memimpin pasukan 20.000 melawan 200.000 pasukan Romawi, dan ini membuka jalan untuk mengecilkan pengaruh Roma di Asia, dan kemudian nantinya membuka jalan Muhammad Al-Fatih masuk dan memimpin. Ya, jadi sebelum Muhammad Al-Fatih sebenarnya ada tokoh besar di balik itu, yaitu Alip Arslan As-Saljuki. Ya. Dan Alip Arslan As-Saljuki ini akhirnya dibuatkan satu patung juga. Ya. Jadi banyak negeri-negeri Islam di sana untuk menghormati sejarah mereka membuat patung. Kita ingin sedikit membahas tentang patung ini. Terkadang kita banyak juga yang tidak menyenangi patung, ya, buat patung karena memang takut disembah dan seterusnya. Tetapi ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah peradaban berikutnya terkadang hilang kisah tentang atau tokoh-tokoh sebelumnya yang pernah ada sebelumnya. Mereka lost, mereka nggak bisa trace, ya. Seperti satu kisah pendiri Muhammadiyah itu sampai sekarang nggak diketahui, salah satu tokoh besar Muhammadiyah itu nggak diketahui di mana kuburannya, ya, dan seterusnya, dan kemudian lost kontak. Restrukturisasi bagaimana Islam itu berkembang atau dikembangkan oleh Muhammadiyah berhenti karena tidak diketahui asal usul dan seterusnya, gitu ya. Nah, terkadang hal-hal seperti ini ada efek positifnya, tapi ini diskusi nantinya, ya. Ini foto siapa? Alip Arslan As-Saljuki dengan Maliksa. Ini ada namanya di sini. Maliksa di bawahnya, dan ini Alip Arslan As-Saljuki. Kita lihat juga ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ini monumen di Damaskus, Suriah. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir dari suku Kurdi. Jadi kalau kita lihat Turki hari ini sering goyang dengan bangsa Kurdi, sebenarnya dari Kurdi pernah muncul tokoh besar. Yang keempat saya nggak ketemu fotonya. Lahir dari suku Kurdi dan tumbuh besar di Syams. Ya. Yang keempat itu namanya Nuruddin Zangki, Bu, ya. Jadi di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi itu ada Nuruddin Zangki. Ya, nih, saya balik ke slide yang tadi, ya. Nih, di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi itu ada
Nuruddin Mahmud Zangki. Siapa Nuruddin Mahmud Zangki ini? Dialah yang telah berhasil mengusir tentara salib dari Suriah, bahkan mengusir dari sebagian Palestina. Dia buka jalan, bahkan kemudian dia kuasai kota Aleppo yang kemarin porak-poranda. Dia kuasai kota Aleppo setelah sebelumnya dipimpin oleh ayahnya. Dan ketika dia menguasai Aleppo, dia satukan Syams. Kemudian dia bebaskan beberapa kota di Irak seperti Mosul, Damaskus, ya. Ada nama-nama seperti Baalbek, Edessa, ya, itu disatukan oleh mereka. Dan ketika Nuruddin Mahmud Zangki wafat, itulah kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini kemudian apa hubungannya dengan Nuruddin Zangki? Ayah daripada Salahuddin Al-Ayyubi dulu membantu Imaduddin Zangki. Imaduddin ayahnya daripada kemuliaannya dan karomahnya Umar bin Khattab. Kenapa harus menikahkan Asim dengan seorang wanita pilihan dia? Dan menurut Umar bin Khattab ini wanita baik, meskipun bukan orang yang berada, gitu kan? Dinikahkan dengan Asim. Jadi dijodohkan. Jadi boleh nikah itu dijodohkan, gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian anak daripada Umar bin Al-Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, itu sering bertanya-tanya, apa rahasia ayahku itu menikahkan Asim dengan wanita itu. Nah, nanti ternyata rahasia itu hikmahnya ada pada Umar bin Abdul Aziz, ya. Dalam kurun waktu 2 tahun beliau berhasil kembali mengembalikan peradaban, menghilangkan gap antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat misalkan, dan seterusnya. Baik, lihat di sini adalah satu karya yang dibangun pada masa kekhalifahan Abbasiyah sesudah Khalifah Umayyah, yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur yang memimpin dalam periode tahun 762 sampai 767. Beliau buat satu arsitektur berpusat dari masjid, ya kan? Berpusat dari masjid. Kemudian ada kebun-kebun kurma, kemudian ada ring 1, ada ring 2, kemudian ada benteng dalam bentuk air, sungai, gitu ya. Dekat dengan sumber air, Sungai Tigris, ya. Saya kira ini merupakan cara berpikir yang termodern di masanya. Ya. Ketika Barat belum pernah berpikir untuk bisa membuat satu peradaban seperti ini, gitu ya. Ini satu contoh saja. Berikutnya, kita mulai masuk kepada apa sih kontribusi peradaban Islam. Ini diantaranya saja, tidak mewakili. Ya, contoh, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini siapa yang menemukan? Siapa yang menemukan? Siapa yang menemukan? Bangsa mana maksudnya? Bangsa India, ya, bangsa India. Dapat kita bayangkan kalau Barat dulu hanya letterlek pakai produk Romawi, ya, bagaimana dia nulis dalam muamalah, gitu kan? Luar biasa berat kan? Ya, LCDM XI kan, susah sekali. Kemudian ketika peradaban Islam masuk, peradaban Islam itu adalah sebuah peradaban yang tidak memusuhi peradaban lain. Peradaban Islam itu adalah satu peradaban yang telah menguatkan cara pandang setiap umatnya, agar pertama dia punya adab, agar kedua dia punya iman, agar ketiga dia punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia mampu mengoptimalisasikan seluruh infrastruktur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik dalam bentuk mata, saya awali dari telinga, mata, kalbu, rasa, dan seterusnya. Kemudian diberikan infrastruktur tambahan lainnya, dan dengan itu mereka para sarjana muslim pada saat itu mampu memfilter. Saya katakan memfilter karena tidak semua informasi yang kita dapatkan layak atau bahkan bisa dijadikan ilmu. Dia membutuhkan filter, terkadang dia membutuhkan asimilasi, terkadang dia membutuhkan
apa namanya apa eh, dipisahkan, artinya dipisahkan mana yang masalah. Jadi seorang muslim ketika dia kokoh bangunan keilmuannya, dia akan tahu mana yang salah, mana yang problem. Yang salah dan problem itu dia lokalisir, yang baik dia kembangkan. Itulah roh ketika Islam itu hadir ke Jazirah Arab. Ya, disebut Jazirah Arab karena wilayah dengan padang pasir, tidak ada air, tidak ada mengalir, seterusnya, sehingga orang nggak senang datang ke orang tidak melihat ada faktor ekonomi di Jazirah Arab. Ya. Saya tadi ngomong apa? Lupa nih. Ya, lanjut aja sini deh. Ya. Jadi bangsa para sarjana muslim dia bisa memfilter mana kira-kira yang bisa dijadikan ilmu atau tidak. Dan untuk memfilter itu membutuhkan proses. Dan Islam itu adalah proses based but result oriented, kira-kira seperti itu. Bukan result oriented, bukan result based. Kita selalu menghormati proses dengan tetap fokus kepada tujuan atau hasil. Ini satu hal yang penting. Makanya kemudian George Sarton sendiri mengatakan belum ada satupun peradaban Islam, belum ada satupun peradaban yang begitu cepat memimpin dunia dari satu wilayah, tadi saya sebutkan Jazirah Arab, wilayah yang tidak ada motif ekonomi, orang nggak tertarik ke sana, karena itu memang tidak menjanjikan wilayah itu sebenarnya kalau secara kasat mata. Dalam kurun waktu 200 tahun, peradaban itu tiba-tiba memimpin peradaban dunia. Kecuali saya temukan pada peradaban Islam. Itu kata George Sarton, yang tadi saya sebut sebagai bapak sejarah sains dunia. Tidak juga peradaban Yunani. Peradaban Yunani lebih daripada 200 tahun. Bahkan peradaban Yunani berakhir dengan kegagalan menurut beliau. Berakhir dengan rusaknya moralitas menurut beliau. Ya. Bukan menurut orang-orang muslim ya, tapi menurut George Sarton. Nah, termasuk dalam masalah angka ini, ya. Dalam masalah angka ini, peradaban dari India, dari Cina kita masuk. Dan dalam masalah angka, kita adopsi temuan daripada orang-orang India. Nah, salah satu kontribusi sarjana muslim itu sebenarnya adalah memasukkan angka sifar, ya, angka 0. Dan bahasa Inggris sekarang masih pakai itu cheaper, ya, cheaper. Dan dengan angka ini lahirlah komputer. Ya kan? Nggak bisa lahir komputer kalau ya listrik itu tidak bisa dirubah menjadi 01. Dan tidak bisa lahir program kalau 01 ini tidak kemudian dirangkai. Jadi ini sebuah fondasi temuan peradaban yang luar biasa. Dan dari mana kemudian Barat bisa mengenal angka 1 sampai 0? Kalau bukan dari melihat, belajar, dan menerjemahkan karya-karya Islam berbahasa Arab ke bahasa mereka. Makanya kemudian dalam sejarah peradaban Islam ini, ketika dia sudah mulai masuk ke Andalusia, Spanyol, ke Eropa, orang-orang Eropa banyak berguru kepada orang-orang Islam. Jadi jangan langsung memvonis kalau ada nama-nama pakai abu sama ibn dalam peradaban ini pasti Muslim. Ya, kalau kita lihat nanti, oh ini sepertinya Muslim nih, karena namanya pakai abu sama ibn, belum tentu. Ya, ada banyak nama penemu dalam sejarah peradaban Islam yang ternyata dia orang Yahudi, yang ternyata dia adalah orang Nasrani, lebih karena kebiasaan mereka menikmati dalam tradisi keilmuan Islam. Bahkan ada istilah Moz Arabic culture, ketika orang-orang bangga menggunakan gamis. Kenapa? Karena gamis itu pakaian pakaian orang-orang sarjana. Makanya kalau antum di wisuda pakai gamis kan? Tapi gamis harus pakai warna hitam, ya kan? Topinya harus dibuat rata, gitu kan? Itu perubahannya. Tapi masih pakai gamis. Ya. Dan orang-orang Barat sampai sekarang kalau buang air nggak bisa pakai air, ya kan? Karena memang mereka sejak awal
sangat sulit berkenalan dengan kebersihan. Ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian kita lihat di periode ini sudah mulai ada banyak ornamen-ornamen keindahan seni dan seterusnya. Bahkan kemudian dan ini diperjualbelikan ke banyak daerah, ke banyak negara. Ya. Dan ini terjadi pada periode 700 sampai 1200. Nabi SAW lahir tahun berapa? Tahun? Nabi kita lahir tahun gajah. Ya. Tahun berapa? Tahun 571 Masehi. Tanggal berapa? Berapa, Bu? 12 Rabiul Awal. Hari apa, Bu? Hari Senin. Sudah ngecek belum? 571 Masehi, hari Senin, betulkah 12 Rabiul Awal? Udah, ada yang pernah ngecek? Pernah baca ya. Baik, nanti di internet ada conversion dari Hijri ke mana? Ke Masehi ya. Nanti Ibu bisa cek, lihat sendiri buktinya. Terlepas dari kesalahan dan kelebihannya ya, maka kemudian yang lebih tepat itu adalah lebih ke tanggal 9 atau 8 atau 10. 8, 9, 10 itu masih dekat-dekat ya. Kalau ke 12 dia agak jauh, tetapi ini tidak terlalu penting, hanya sekedar kritis saja. Kira-kira kalau hari Senin udah jelas 571 Masehi, nah kira-kira berapa? Nah, Nabi SAW lahir abad ke-16 ya. Abad ke-6, abad ke-6, abad ke-7, akhir abad ke-7 Islam sudah menguasai peradaban ya. Dan di abad ke-8, ini kita bicara sudah mulai masuk ke abad ke-8, di sini mulai terjadi lebih banyak lagi ya. Ornamen-ornamen, proyek-proyek irigasi besar yang melahirkan ya tanaman-tanaman yang lebih berkualitas. Ini ada tanaman kurma, nanti ada zaitun, gula yang terbuat dari tebu ya, atau misalkan katun, pewarna, herbal, buah-buahan, sayuran yang lebih beragam ya. Bahkan kemudian mendorong orang-orang yang nomaden tadinya kemudian untuk bisa punya tempat bertempat gitu ya. Saya ingin menegaskan dalam hal ini kenapa mereka mencintai pengembangan sains, dan ini semuanya sains. George Sarton, lagi-lagi saya kutip George Sarton, beliau katakan yang menarik daripada peradaban Islam itu adalah peradaban ini maju dan berkembang justru pada saat umat Islam ingin berislam secara lebih kafah. Pada saat umat Islam menghayati seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada saat itu kemudian umat Islam mencapai pengembangan sains yang melimpah ruah. Dan itu tidak ditemukan oleh peradaban berbasis kitab yang masih ada lainnya itu. Ketika mereka ingin lebih ke sana, karena mungkin kitabnya sudah mengalami perubahan, yang terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan, gitu ya. Ini yang menarik. Makanya kemudian percobaan seperti ada kayu dimasukkan ke dalam air, kelihatan bengkok gitu ya. Itu siapa yang melakukan? Nggak disebutkan oleh pembuat buku fisika. Padahal itu dilakukan oleh sarjana muslim. Ya. Kemudian dia juga yang kemudian dia bilang baju saya selalu warna putih nih. Saya pengen warna kuning. Gimana ya caranya warna kuning? Akhirnya dia berpikir dan dia cari tahu, dia olah, eksperimen dan seterusnya, dia lakukan eksplorasi. Akhirnya dia mendapatkannya. Ketika ada temannya yang sakit, dia lihat bagaimana saya bisa mengobati teman saya. Dia lihat kira-kira kandungan apa yang bisa dia buat. Akhirnya muncul ya ramuan-ramuan dan seterusnya. Ya, jadi dapat kita lihat para ulama di masa lalu tidak saja ternyata kokoh akidahnya, kokoh pemahaman hafalan Al-Quran dan As-Sunnahnya, tetapi di atas penghayatan terhadap semua yang telah dia miliki sebagai basis, itu kemudian itu kemudian melahirkan banyak produk pemikiran, ya, dan itu karena mereka menghayati. Ya.
Nah, ini coba kita lihat. Dalam periode 786 sampai 1258. Yang kiri ini ada di mana, Bu? Ada yang pernah lihat? Ini namanya Great Mosque Samarra. Great Mosque Samarra. Ini jalannya harus muter nih. Di Irak. Dibangun oleh Khalifah Abbasiyah. Ya, Khalifah Abbasiyah ini 848 sampai 851. Ya, dibangun oleh Abbasiyah, maksudnya dibangun dalam periode 4 tahun itu. Antara 4 tahun itu, 848 sampai 851. Kemudian dan dibangun oleh salah satu khalifah yang dikenal pecinta arsitektur. Dialah Khalifah Al-Mutawakkil. Ya, Khalifah Al-Mutawakkil pecinta arsitektur. Ya. Dan ini termasuk minaret yang tertinggi di masanya. Tingginya 52 meter. Lebarnya 33 meter. Ya. Nah, kita lihat juga ada, ini apa namanya nih? Masjid Al-Aqsa? Bukan, Bu. Ini Dome of the Rock. Ya, menurut satu keyakinan Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha dari batu di sana, naik ke atas. Ya. Ini dulu pernah direnovasi di masa Khalifah Abdul Malik, ya, tetapi kemudian rusak tahun 1000-an Masehi. Dan nanti dibangun lagi oleh Khalifah berikutnya. Ya. Tapi kita lihat dari sisi bangunannya, ornamennya itu luar biasa. Ya, saya ingin mengatakan luar biasa. Cita rasa seseorang terhadap arsitektur, ya. Dan ini semuanya bukan ini ya, arsitektur yang tadi ini enggak, kita lihat enggak semuanya. Kalau kita lihat ke Eropa, kebanyakan kan patung ya. Kalau ke Eropa tuh kita lihat kebanyakan patung. Patung itu kan biasa melihat ini. Nah, kalau Islam tuh biasanya arsitektur dengan gaya, karena mereka tahu persis buat makhluk enggak boleh gitu ya. Jadi dia berpikir bagaimana supaya tetap indah dan punya cita rasa gitu ya. Nah, ini saya buat sedikit tentang sejarah kekhalifahan ya. Mulai dari Utsman, Ali, Muawiyah, Umayyah di Cordova ya. Kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, yang menarik dari Khalifah Al-Mutawakkil ini apa? Coba lihat di bawahnya ya. Tahun 757 ini mulai muncul pemikiran menyimpang Mu'tazilah. Tahun 827 ini mulai muncul penetapan, bukan mulai muncul, ditetapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian tahun 847 bersama kepemimpinan khalifah yang ketiga di masa siapa? Syekh Ahmad bin Hanbal, ya, sampai khalifah yang ketiga nih, baru nanti direvisi. Jadi Al-Mutawakkil ini selain dia pecinta sunnah, cinta Al-Quran, dia juga ternyata mencintai seni tadi ya. Kita lihat arsitektur. Nah, pada masa dialah kemudian 1 tahun setelah beliau berkuasa, Mu'tazilah berakhir, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan dan seterusnya. Kita lihat juga kemudian tahun 980 lahir Ibnu Sina. Ibnu Sina melahirkan banyak karya besar seperti Al-Qanun fit Thib. Karya ini masih dipakai di Oxford University. Di dalamnya kalau kita baca ada pembahasan misalkan kayak bagaimana anak itu kalau baru lahir sampai detail ya. Jadi ulama itu kalau menulis sesuatu sepertinya, bahkan bukan sepertinya, memang kelihatannya praktek langsung, melihat langsung, merasakan langsung. Ini dapat saya rasakan dalam buku-buku misalkan dulu belum ada biologi, yang ada adalah ilmu hewan dan juga ilmu tumbuh-tumbuhan, An-Nabat, kitab An-Nabat. Ketika bilang kitab An-Nabat, dan ini menarik bagi antum dalam melahirkan kebangkitan Islam itu kan berawal dari ilmu ya. Ilmu itu bukan hafalan semata ya. Dalam berbicara Al-Quran dan As-Sunnah ya dia hafalan, tetapi di atas itu adalah penghayatan. Dan ulama ketika menulis kitab An-Nabat misalkan, itu seakan-akan beliau itu bukan seakan-akan, memang berjalan, bergerak, melihat mana tumbuh-tumbuhannya. Dia gambar, oh tumbuhan itu ada 5, ada 7. Nanti dia buat kesimpulan, oh ternyata daun itu ternyata ganjil dan seterusnya gitu ya. Nah, ini melahirkan cara pandang kepada kita. Oh, kalau begitu, kalau kita ingin mengembangkan pendidikan
yang sama yang pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya, ya adalah bukan sekedar melihat gambar, tetapi melihat langsung, merasakan langsung, karena itu ilmunya lebih membekas, gitu ya. Eksplorasi langsung. Makanya tadabbur kita dalam Al-Quran, dalam masalah pengembangan sains, lihat bahwa agama ini atau Al-Quran itu telah diawali dengan kalimat Iqra. Artinya, bacalah. Apa yang dibaca? Apa? Al-Quran. Al-Quran ini belum ada. Iqra kan? Ya, yang dibaca tentu adalah Al-Quran ketika dia terus bertambah banyak. Tapi yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya adalah membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang terlihat. Dan itu semuanya hendaknya dibaca. Tidak semua yang kita lihat itu kalau tidak dibaca tidak menjadi ilmu. Makanya saya katakan, ketika antum browsing ke internet misalkan, tanya kepada Mbah Google misalkan, tidak semua jawaban yang ada di Mbah Google itu akan menjadi ilmu. Mungkin saja dia baru sekedar informasi, atau mungkin kebanyakan sampah. Dia baru menjadi ilmu ketika telah melalui proses. Proses itulah yang dilakukan oleh kita semua. Dengan berbagai cara, dengan berbagai metode yang komprehensif, sampai kemudian dia layak dijadikan ilmu, dan ilmu itu pantas untuk dimasukkan ke dalam memori kita. Karena jangan sampai kita kemasukan rekaman-rekaman yang kemudian justru akan merusak bangunan berpikir kita. Nah, hari ini banyak metode-metode pengajian yang kemudian tidak membangun cara berpikir yang utuh, nanti melahirkan generasi-generasi yang tidak robbani. Ya, nanti kita akan bahas. Ada Ibnu Sina, ada Omar Khayyam, ini termasuk seperti Al-Khawarizmi, dia punya karya-karya di bidang matematika. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Zuhri, bapak fisika, ada Al-Idrisi, bapak geografi, ya, dan seterusnya. Tahun 1258 tadi telah saya sebutkan bagaimana Hulagu Khan mengambil alih Baghdad. Ya. Ini adalah sosok wajah daripada George Sarton. Ya. Dalam masalah berinteraksi dengan orang-orang Barat, saya akan pakai dia karena otoritatif. Ya. Bapak sejarah sains juga di Oxford University, memiliki nama khusus, perpustakaan khusus, dan seterusnya di sana. Dan ini di antara buku-buku yang beliau tulis. Buku-buku ini sebagian dapat di-download di internet, sebagian yang ini saya harus beli dari teman di luar. Sebagian ada yang gratis di internet, ya. Nah, intinya saja yang dapat kita ambil dari kejujuran beliau, peradaban itu dibangun dengan begini. Peradaban itu kan kumpulan dari kan kita sedang bicara kebangkitan Islam, ya. Islam itu akan bangkit kembali sehingga memimpin peradaban ketika dikerjakan oleh banyak orang. Dia tidak akan muncul dengan gerakan satu orang. Dia akan muncul dengan gerakan banyak orang. Dia akan muncul dengan gerakan banyak orang yang punya visi yang sama. Itu maksud saya. Nah, visi yang sama ini adalah visi yang kemudian merasakan bahwa kemenangan bersama itu adalah sebuah keniscayaan. Sehingga apapun yang kemudian menghalangi untuk kembalinya kebangkitan Islam itu, dia harus dinomorduakan, bahkan mungkin dilupakan. Karena kalau tidak, maka kebangkitan itu tidak akan kembali-kembali. Dan itu juga pernah terjadi, bahkan mungkin menjadi salah satu aspek-aspek turunan mundurnya umat Islam di masa lalu ketika umat salah pada orientasi. Misalkan dalam masalah persatuan umat, dalam masalah metodologi studi Islam, dan seterusnya. Nah, dalam masalah pengembangan sains, karena khusus beliau berbicara tentang sains, beliau mengatakan bahwa kalau Anda ingin seperti orang-orang Islam yang mampu memimpin peradaban dalam waktu yang cepat, dan itu berarti juga nasihat buat kita, gitu ya. Pertama adalah pelajari semua cabang sains. Bahwa Anda kemudian ingin spesialis di hal yang khusus,
dipersilahkan. Tetapi membaca banyak hal itu adalah ruh agama. Tadi saya sudah katakan bahwa Al-Quran ini saja sudah berawal daripada Iqra. Tahapan awal adalah membaca. Bukan sekedar membaca letterlek, tetapi membaca sambil mengambil intisari. Karena setiap ngaji seperti ini kita pulang harus dengan cara berpikir kunci, gitu ya. Oh, saya pulang dengan cara berpikir kunci yang kunci ini saya dapat pakai dalam masalah-masalah saya berikutnya. Yang kedua, cara berpikir kita dalam pengembangan sains, kalau kita lihat tadabbur Al-Quran, Al-Quran mengatakan afala yarawna, apakah engkau tidak melihat? Bahasa akademiknya, apakah engkau tidak melakukan pengamatan atau observasi? Ya. Kemudian afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat misalkan. Apakah engkau tidak melakukan pengamatan yang lebih mendalam? Bahasa akademiknya adalah eksplorasi. Ya kan? Nazor itu kan berbeda sama sekedar melihat. Antum kalau mau menikah, kata Nabi boleh nazor kan? Kalau ngelihat mah antum udah ngelihat. Tapi kalau nazor melihat lebih khusus kan? Iya, Bu, betul ya? Nah, nazor lebih khusus. Setelah itu kita diperintahkan untuk yasiru fil ardi. Apa itu? Berjalan di muka bumi. Ya, berjalan di muka bumi kita mah tiap hari juga berjalan kan? Tapi agama bukan menyuruh itu. Agama mengatakan kalau Anda cara berpikirnya cuman dari Bogor ke AKL saja misalkan gitu ya. Maka cara pandang Anda ya dari Bogor sama AKL saja kan? Tapi begitu Anda dari Bogor AKL, dari AKL ke Eropa, Eropa AKL, AKL ke mana? Ke Turkmenistan, balik lagi ke sini. Antum kan kalau orang udah banyak piknik, cara berpikirnya kan luas. Betul nggak? Kan berbeda antara orang banyak piknik dengan orang yang nggak pernah piknik. Antum bilang gunung tuh semuanya warnanya hitam, karena dia nggak pernah piknik, kan gitu kan? Dia belum pernah lihat gunung warna-warni. Makanya kemudian 4 tahapan yang saya sebutkan tadi, membaca observasi, eksplorasi, ekspedisi gitu ya. Itu kan tujuannya adalah untuk membangun cara berpikir yang utuh. Sehingga umat Islam itu bukan saja sekedar hanya pintar meng-copy paste. Copy paste terkadang dalam satu hal penting untuk percepatan pembangunan peradaban juga bisa. Tetapi membangun dengan cara berpikir yang berbeda dengan orang lain. Saya sering katakan kalau selamanya kita menggunakan cara pikir barat, maka selamanya kita akan berada di belakang barat. Tetapi kalau cara berpikir kita berbeda dengan barat, pada saat itu temuan kita berbeda dengan barat. Makanya kemudian bagus kalau ada dosen yang mengatakan kepada muridnya, Anda tidak bisa lulus kalau Anda belum pernah ke luar negeri misalkan. Dan ada kan dosen yang seperti itu. Anda belum bisa keluar kalau belum pernah ke luar negeri, belum ada buktinya paspor, belum ada buktinya ini, Anda belum bisa lulus. Ya, khususnya di mata kuliah ekonomi. Saya orang miskin, saya nggak bisa punya uang buat ini, buat ini. Kan jurusan ekonomi, gitu kan? Jurusan ekonomi itu kan bukan belajar teori, tapi bagaimana orang itu bisa jualan, kan gitu. Makanya jangan, ya, ini persoalan juga ya. Nanti ada profesor bidang ekonomi tapi nggak kaya-kaya, gitu kan? Ya memang karena apa? Karena orang kalau udah banyak tahu, jadi banyak takut untuk melakukan sesuatu, gitu kan? Tetapi kalau orang nggak tahu apa-apa, dia akan selalu punya dalil. Dia bilang, ya, oh saya baru 9 kali gagal kok. Insya Allah kesuksesan saya yang ke-10. Dia akan selalu punya dalil. Kenapa? Dia belum pernah belajar teori misalnya gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Tetapi agama ini mendorong kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan senang berhenti dengan produk. Produk artinya mempelajari produk, bukan. Islam itu mengajarkan kepada kita cara berpikir. Makanya saya termasuk yang meyakini bahwa meyakini bumi itu bulat atau datar itu bukan bagian daripada iman. Dan ini kan terjadi diskusi di kalangan para ulama. Bumi itu bulat, bumi itu datar, gitu kan? Yang satu menghukum yang lain menghukum yang satu, gitu kan? Yang kan dua-duanya belum pernah juga ngelihat bulan secara utuh sebenarnya kan? Bagaimana supaya sebelum kita bisa menghukumi itu? Ya,
Kalau kita nanti bisa melihat secara utuh, nah itu udah benar banget itu kan gitu. Bagaimana supaya bisa melihat secara utuh? Atau kalau nggak bisa melihat, kita bisa menghitung-hitung secara utuh. Itulah namanya proses. Dan agama ini berhenti pada proses. Hasilnya mungkin salah. Dan itu yang membedakan kita dengan Kristen. Kristen terjatuh dalam masalah ini. Ya, dulu orang-orang Barat itu meyakini dan dipaksa meyakini bahwa bumi itu datar. Sehingga orang tidak ada yang berani melakukan perjalanan jauh. Dia pikir kalau melakukan perjalanan jauh nanti suatu ketika jatuh, ya kan? Jatuhnya kemana? Ke tempat yang tidak tertentu. Nah, kalau sekarang berbeda, ya, bumi itu dikitarin oleh kutub, ya, jadi nggak akan jatuh kalau sekarang, tapi tetap datar. Itu sebagian kecil anak-anak ITB sudah mulai ada yang berpikir seperti itu, gitu kan? Ya, bagi saya nggak apa-apa, wajar-wajar saja mereka berpikir. Memang agama ini mendorong orang untuk berpikir. Tetapi dan agama ini dan berpikir itu adalah bagian daripada iman. Kalau orang berhenti berpikir, maka dia berhenti dari kreasi dan karya-karya besar. Nah, pelajari semua cabang sains agar jangan sampai apa? Jangan sampai dan kebangkitan Islam itu tidak akan sulit terwujud ketika seseorang itu hanya bisa melahirkan generasi yang kokoh agamanya tetapi asing dengan sains, atau generasi yang kokoh pelajaran sainsnya tapi merasa asing dengan agama. Ini kan dua menara yang berbeda. Ini belum pernah terjadi di masa peradaban Islam. Belum pernah terjadi. Mereka antara sains dan agama selalu hidup dengan rukun dan damai. Agama mencintai sains. Sains bergerak bersama cara pandang agama. Sehingga tidak pernah ada pertentangan. Dan saya belum pernah membaca adanya pertentangan mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-15 bahkan. Ya. Karena kan tadi abad ke-13 itu mulai dikuasai, 2 tahun itu masih terus bergerak, masih terus bergeliat, ya. Terbukti karya-karya terus masih lahir. Dan George Sarton dalam bukunya itu menarik. George Sarton ini setiap 50 tahun beliau menulis dalam setiap cabang siapa penemunya, apa karyanya, apa buku-bukunya. Itu menarik. Itu karya hidup beliau sepanjang hidup cuma nulis itu dia. Ya, George Sarton ini. Nah, beliau katakan tidak memisahkan antar sains. Semuanya itu satu kesatuan. Orang kalau belajar fisika harus nyambung dengan biologi, kimia, dan merupakan satu kesatuan. Karena semuanya ini kan kehidupan. Ya, nanti saya akan sampaikan satu slide terkait tentang hubungan antara sains. Juga pernah ada satu teks yang mengatakan ex oriente lux, ex occidente lex. Dari timur ada cahaya, dari barat ada hukum. Ya. Kemudian beliau katakan Greek miracle, ya, Yunani itu biasa-biasa saja. Peradaban Yunani itu gagal moralitas. Helenistik berakhir dengan konflik. Ya, abad pertengahan memang the dark age, kegelapan bagi barat, tapi cahaya bagi timur. Kenapa? Karena pencapaian Arab di atas Yunani dan bahasa Arab menjadi bahasa sains progresif. Makanya kemudian kalau kita ingin mengembalikan peradaban Islam, kita harus kembali dengan memperkuat bahasa Arab. Karena terlalu banyak manuskrip Islam yang sekarang belum diterjemahkan. Dan di sana terkandung keilmuan yang luar biasa. Ya. Sains dan agama harus bersatu, dan peradaban Islam, ya tadi saya sebutkan, beliau tegaskan tegak hanya dalam waktu 2 abad. Ya. Baik. Nah, ini satu tesis mungkin ya. Kalau kita lihat dari bagaimana Nabi SAW membangun kebangkitan itu, ya. Kan fasenya itu ada fase Makkah berapa tahun, Bu? 13 tahun. Nabi menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Nabi menjadi nabi tahun berapa Masehi? Nah, ya, itu proses. Hasilnya bisa jadi salah, tapi prosesnya itu. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau ibu ngajarin anak-anak, saya kalau ngajarin anak-anak tuh saya nggak ngelihat hasilnya. Kalau pelajaran matematika, saya lihat ini kali ini berapa? Segini, Bi. Saya nggak nanya hasilnya, mau hasilnya salah nggak apa-apa. Tapi saya tanya prosesnya gimana. Dia kasih tahu prosesnya ini, ceritakan prosesnya. Karena matematika itu cerita proses. Ini kali ini disimpan di sini, ini balik ke sini. Kalau dia udah cerita prosesnya benar, nanti kita lihat salahnya di mana, gitu. Ya.
Jadi jangan bangga kalau anak kita tuh bisa jawab soal. Bisa jawab soal, bisa. Ternyata gurunya yang ngasih tahu gitu kan. Nah, iman sebelum adab, setelah itu adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Ya. Dari mana teori itu muncul? Kalau kita lihat fase periode Mekah itu kan 13 tahun ya, turun surah-surah yang banyak. Ada berapa surat turun di kota Mekah? Ada berapa surat turun di kota Madinah? Atau pertanyaannya lebih umum lagi, ada berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? 6.666. Itulah hafalan saya ketika di ibtidaiyah ya. Nah, karena kita di AKL nanti saya dimarahin Ustaz Bakhtiar kan. Berapa sekarang kita? 6.236 ayat. Baik. Karena kita di AKL tentu pertanyaan jangan jumlah ayat, tapi berapa, agak lebih advance sedikit pertanyaannya ya. Berapa jumlah kata di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Atau tawaduk semua ini? 77.349 kata. Minimal menurut Atha bin Yasar. Lebih advance lagi dah. Berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? 26 huruf? Oh iya, betul-betul. Salah pertanyaan saya. Baik, berapa kumpulan huruf ya di dalam Al-Quran? Nah, ini salah satu warisan daripada Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf. Beliau kumpulkan para qurra, para kutab, para hufaz. Beliau bilang, jangan keluar sebelum kalian bersepakat berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Dan mereka bersepakat jumlah huruf itu ada 340.740 huruf. Minimal ada kesepakatan. Gitu. Memang kalau kita ditanya ada rujukannya, gitu kan. Terlepas antum nanti kritis atau tidak, coba hitung lagi mungkin gitu kan. Tapi yang hitung itu bukan satu orang, gitu kan. Berapa? 340.740 huruf. Sebenarnya ngapain sih saya harus nanya sampai huruf? Saya selalu melihat aspek rahasia di balik semua nas ini. Ketika Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin lamun harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saya memaknai bahwa hormati setiap huruf, berikan hak setiap huruf. Ya, antum punya kewajiban untuk menunaikan satu huruf itu, karena satu huruf itu minimal akan memberikan kepadamu 7 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan, dan satu huruf itu mungkin ada makna di dalamnya. Makanya kalau baca alif lam mim jangan alif lam mim, tetapi alif lam mim. Ada yang baca alif, khususnya sektor Jawa Barat. Ada yang baca begitu? Ya, kemarin ada mahasiswa saya 4 minggu yang lalu, ya, tesis. Saat ini mau review, ya, apa judulnya? Transformasi pendidikan. Oh, udah salah nih judulnya, saya bilang. Benar Ustaz, coba baca. Transformasi pendidikan. Salah saya bilang. Ya. Enggak tahu juga dia bahwa dia salah gitu ya. Transformasi, harusnya transformasi, ya. Nah, dan kalau kita lihat para sahabat, dan juga ternyata saya temukan di tabi'in, dan seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan, dikisahkan ada seorang sahabat datang ke rumah sahabat, dia lihat, oh ternyata sahabat itu sedang membaca satu ayat, tapi ayatnya itu juga diulang-ulang. Tidak ingin mengganggu, beliau keluar, balik lagi, masih membaca ayat itu. Bagaimana para sahabat itu, dia baca tapi coba ditadabburi, terus sampai diambil apa ya hikmah yang lainnya, bukan sekedar arti ini, apa lagi ya, gitu ya. Nah, inilah yang saya maksud dengan berusaha menggali lebih jauh hal-hal yang mungkin belum dapat belum sempurna kita terima. Nah, kita lihat dalam dakwah di kota Mekah berawal daripada kalimat la ilaha illallah. Berarti pondasi ini kuat. Kita nggak perlu punya semangat Islam, tetapi tidak diawali dengan pemahaman yang kokoh tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, materi madlulus syahadah itu anda kira antum sudah pernah dapat dulu. Kandungan makna syahadah.
ya, sehingga dia melahirkan asy-syaja'ah, at-tafa'ul, al-itmi'nan, sehingga dia melahirkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Ini kan cara berpikir, ya, sehingga kemudian seseorang itu dia punya keberanian, punya ketenangan, punya optimis. Karena apa? Dia paham betul dengan kalimat ini. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat, ya. Kemudian di masa itu mulai muncul masa Nabi mengajarkan adab, Nabi mulai mengajarkan ilmu-ilmu dasar, sehingga kemudian apa yang mereka dapatkan mereka beramal dengannya. Kemudian kisah berikutnya kita lihat Nabi SAW hijrah pada umur berapa tahun? Pada umur 45. Umur berapa? 53, Bu. Prosesnya apa? 40 tambah 13. Saya senang selalu mengulangi pertanyaan seperti ini. Kenapa? Jangan sampai orang kalau lulus PNS itu berpikir saya kerjanya cuman ngomong cucu aja gitu kan. Udah 55 udah capek kerja. Kalau dia lihat perjalanan sirah nabawiyah ini, Nabi SAW umur 55 itu justru baru mengawali hidupnya menjadi lebih hidup gitu. Sampai umur 53 Nabi nggak pernah perang. Umur 54 mulai diperintahkan berperang. Terus sampai umur 63. Ya. Nah kan ini menunjukkan bahwa bagaimana kebangkitan itu akan hadir kalau kita kaji lebih dalam ketika sosok-sosok generasi itu sudah mulai memperhatikan makanannya semenjak dini. Sehingga ketika umur 55 tahun, mohon maaf, dia masih bisa berlari kencang. Dia masih bisa rukuk dengan sempurna. Dia masih bisa duduk tahiyat akhir dengan sempurna. Gitu. Ada nggak yang membuat orang nggak bisa sempurna duduk tahiyat akhir? Nah itu akan susah berlari kencang. Nah agama ini nanti kalau antum hayati sampai sana, oh berarti saya harus diet dengan segera misalkan gitu kan. Nah Nabi SAW melakukan perjalanan 458 km lebih. Coba antum kalau lihat ya, jalan tuh dari Madinah ke Mekah. Nah naik bis aja kita nggak ngelihat apa-apa kecuali gunung. Tapi gunungnya bukan bertanah dan ada pohon. Gunungnya batu sama pasir gitu ya. Dan ini dijalanin oleh 2 orang manusia. Ya. Ketika tiba di kota Kuba, ternyata yang dibangun adalah masjid. Saya ingin mengatakan bahwa asas kebangkitan utama itu adalah masjid. Kita lihat bak kota yang dibangun tadi, ya, berawal dari masjid pusat kekuatannya. Kalau antum buat sekolah, ya masjid itu bukan bagian depan, tapi dia di tengah. Antum bangun pesantren, masjid itu di tengah. Ya, bahkan musola kalau bisa di tengah gitu. Dan musola bagian belakang, nanti enggak di tengah-tengah. Musola bagian tengah. Jadi dia itu pusat pembinaan, pusat aktivitas dan seterusnya. Dari situ kemudian muncul gerakan-gerakan. Ya. Dan masjid itu usisa ala taqwa, makanya saya buat panahnya kembali ke kalimat ini. Kemudian ketika tiba di kota Yatsrib, namanya masih Yatsrib pada saat itu, dan sengaja saya pertahankan di Yatsrib supaya nanti antum paham kenapa berubah jadi kota Madinah. Ya, di sana dibangun masjid. Dan kemudian lihat, setelah dibangun masjid, Nabi SAW membangun ta'akhi, ukhuwah, antara orang-orang yang sekufu, orang-orang yang pintar berekonomi dengan orang-orang yang sama-sama pintar berekonomi, ya, atau sejenisnya. Kemudian Nabi buat perjanjian piagam Madinah untuk mengatur, ya, toleransi dan kesepahaman antara multi agama, multi etnis dan seterusnya, semua terangkum di sana. Dan ini adalah hukum pertama yang tertulis yang masuk mengatur juga urusan agama. Kata sahabat saya ada hukum Hammurabi, Nebukadnezar katanya, tapi itu tidak mengatur masalah agama. Tetapi ini sampai mengatur masalah agama, sehingga Islam tidak boleh menistakan Yahudi dan Nasrani, termasuk Nasrani dan Yahudi tidak boleh menistakan Islam. Dan yang namanya perjanjian dalam Islam itu selalu dihormati. Setelah ini kokoh, kemudian Nabi SAW membangun ekonomi dari kita, oleh kita, untuk kita. Kenapa? Pasar-pasar, ya, mart-mart yang besar pada saat itu dikuasai oleh Yahudi. Tetapi, ya, muamalah di dalamnya banyak persoalan. Dan umat Islam tergantung di sana. Dan peradaban gak akan bangkit selama kita hanya senang belanja kepada pasar-pasar Yahudi. Nabi yakin betul itu. Sehingga Nabi dirikan tenda, Nabi buat satu meja, Nabi panggil, siapa di antara kalian yang mau
punya produk, suruh jualan. Siapa yang nggak punya produk tapi punya uang, disuruh beli. Pertama dihancurkan sama orang Yahudi, Nabi pindah lagi. Ya kan? Kemudian Nabi bangun dan membesar. Dan Nabi bukan sekedar bangun pasar, Nabi juga menjadi dewan hisbahnya yang mengawasi masalah muamalahnya. Dilihat siapa yang salah. Kenapa? Karena manusia meskipun muslim kalau udah di pasar banyak godaan ingin memperkaya sehingga keluar surah Al-Mutaffifin, ya kan? Kemudian Nabi sampai dalam kurun tertentu membangun tempat pacuan kuda untuk para pemuda bermain di sana sehingga pasar menjadi ramai. Dan Nabi duduk di bagian ujung sananya tengah sambil melihat para pemuda adu ketangkasan dan sambil mengawasi pasar. Nah, tapi kita melihat ada kaitan pondasi-pondasi utama bangkitnya itu. Nah, dari situ kita lihat bahwa ternyata konsep Tuhan itu menjadi bangunan sentral, dan dari konsep Tuhan lah kemudian kita berpikir konsep manusia, konsep ilmu, konsep tentang hidup, atau konsep tentang dunia, atau konsep tentang nilai. Siapa di antara antum yang backgroundnya pendidikan? Ada yang background pendidikan? Dari bapak-bapak ada? Hukum ada nggak hukum? Politisi ada nggak politisi? Nggak ada. Kalau kita bicara ilmu pendidikan saja, ini kan harus jelas. Sebelum antum belajar ilmu pendidikan, itu antum harus dapat dulu filsafatnya apa. Kenapa sih orang belajar ilmu pendidikan? Kenapa orang belajar ilmu pendidikan? Itu paduan dari dua konsep apa dalam bagian saya ini? Paduan konsep apa? Paduan konsep ilmu dengan manusia. Karena kita ingin menginternalisasi ilmu kepada manusia. Kan itu antum belajar pendidikan kan? Bukan menginternalisasikan ilmu kepada jin atau kepada hewan, bukan kan? Tapi kepada manusia. Dari situ antum tahu, oh berarti saya harus belajar bagaimana konsep Tuhan berbicara tentang manusia, bagaimana konsep Tuhan berbicara tentang ilmu. Disitulah lahir pendidikan. Nah, kalau dari tadi kita cukup banyak bicara sains, kita perlu tahu juga sains itu sebenarnya apa sih? Supaya kita nggak salah bermudah-mudah dalam mengharamkan sesuatu. Misalkan, kenapa sih orang belajar sains? Paduan dari mana ke mana? Bahwa manusia itu di dunia, dia perlu hidup. Ya kan? Dia perlu hidup, dan sains itu ada ilmu untuk hidup di dunia itu. Dan dia menjadi wajib juga untuk dipelajari. Kenapa? Tanpa itu kita nggak bisa hidup. Kan kita nggak bisa hidup kalau kita hanya belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Kita perlu belajar bagaimana berekonomi. Kita perlu belajar bagaimana berbahasa. Kita perlu belajar bagaimana memproduksi. Itu semuanya sains. Dan itu bagian daripada agama. Ya. Hanya saja kita mau fokus kemana, disitulah ulama mengatakan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Atau kemudian misalkan politik aja, misalkan kita lompat. Politik, kenapa orang berpolitik? Harus tahu filsafatnya. Kalau dia nggak tahu filsafatnya, nanti dia akan merusak dunia politik, dan akhirnya orang kembali lagi mengharamkan agama bersatu dengan politik. Agama dan politik adalah politik, gitu ya. Kenapa orang berpolitik? Filsafatnya adalah agar orang itu mampu memperjuangkan sebuah nilai yang dia yakini untuk dapat diterima oleh dunia. Itu kenapa orang berpolitik. Dan cara pandangnya dunia secara umum. Jadi kalau begitu kita perlu tahu nilai apa sih yang Anda mau masukkan ke yang Anda sedang perjuangkan, yang berasal daripada konsep Tuhan. Dan bagaimana agar dunia mampu menerimanya. Nah, itulah diantara contoh cara berpikir kita, sehingga kita tidak salah di dalam berpikir, gitu ya. Ala kulli hal, ini karena waktu sudah selesai, mungkin saya cukupkan dahulu, ya, insyaallah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memaparkan materinya. Setelah kita break asar, nanti kita ada kembali untuk diskusi bersama pemateri kita tentang diskusi tentang tanya jawab materi yang telah disampaikan. Semoga keingintahuan kita itu bisa membuat kita banyak bertanya, ya, sehingga
ilmu itu tidak setengah tapi menjadi keutuhan yang menyeluruh gitu. Kepada Ustadz dipersilakan bisa masuk terlebih dahulu. Nanti pada